dalam kaitan dengan kinerja-kinerja pemerintahan daerah, itu tidak berarti bahwa kami melakukan semacam langkah-langkah yang ekstrim dan subjektif, tidak. Ya, toh? Pandangan kami tidak subjektif, tapi apa yang kami sampaikan rasional, objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Dadia Fadlia Basahona, dalam podcast Suara Rakyat 45 DPRD Provinsi Maluku Utara. Senang sekali hari ini saya kembali menyapa Anda pemirsa di rumah, karena seperti biasa di podcast Suara Rakyat 45 telah hadir narasumber yang menemani saya pada hari ini. Kita akan berbincang terkait topik yang akan kita bahas, yakni Pansus LKPJ tahun 2023. Langsung aja ya kita sapa narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Jasmin Rainu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya Pak, mungkin sebelum mulai bisa sapa-sapa dulu Pak pemirsa di rumah, boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di rumah, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat ya Pak ya menjalani Semangat. aktivitas. Kami baru saja melaksanakan tugas mengikuti paripurna penyampaian laporan LKPJ 2023. Oke. Dan alhamdulillah sampai dengan saat selesai sudah dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk daerah. Amin. Iya, masyarakat. benar sekali. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu kali Pak ya. Jadi Bapak Jasmin Rainu ini merupakan anggota dari Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara yang membidangi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan juga merupakan anggota dari Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Bapak Jasmin ini juga merupakan Wakil Ketua Pansus dan LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023. Bukan begitu Pak ya? Iya, benar sekali. Nah Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Mungkin ya seperti yang kita ketahui tadi kita sudah selesai melaksanakan paripurna yang terkait dengan penyampaian laporan akhir panitia khusus atau pansus yang berkaitan dengan LKPJ akhir masa jabatan Gubernur 2023. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara detail apa sih Pak kerja-kerja dari pansus itu dan apa sih sebenarnya LKPJ itu Pak? Silahkan. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Jadi pansus ini sebenarnya bekerja dalam rangka lakukan penilaian atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023. Oleh karena itu, dalam pekerjaan pansus telah melakukan rapat-rapat dengan pendapat dengan seluruh tim anggaran pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintahan daerah. Di samping itu juga kami melakukan uji petik kepada pihak-pihak yang memang berkompeten untuk memberikan penjelasan dalam rangka memperkaya informasi terkait dengan LKPJ. Antara lain kami sudah melakukan kunjungan ke Kanwil Dirjen Anggaran Provinsi Maluku Utara, kemudian Badan Pusat Statistik Maluku Utara juga kami melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan juga kunjungan semacam kunjungan banding ke pemerintah Bali. Ya, kira-kira demikian. Dan alhamdulillah hari ini merupakan hari puncaknya untuk kami menyampaikan laporan tentang kerja-kerja kami tersebut. Iya Pak, sempat disinggung soal rapat tadi Pak. Jadi semua OPD diundang Pak untuk dikonfirmasi dalam rapat. Iya, semua OPD kita undang. Kira-kira ada nggak Pak pimpinan OPD yang tidak hadir? Karena yang seperti kita ketahui bahwa OPD ini harus dihadiri langsung oleh pimpinannya. Iya. Memang dalam kenyataannya ada juga pimpinan OPD yang diwakili diwakili oleh
stafnya, Staf, yang sekretaris. dari sekretaris Oh, ke iya. kepala bidang. Ya, tapi tidak mengurangi juga karena mereka bisa mampu memberikan informasi dan penjelasan yang kami minta. Berarti ada kurang lebih puluhan OPD Pak ya yang diundang oleh Pansus. Kurang lebih PD yang ada di pemerintahan ini baik Satker maupun itu kurang lebih 30-an. Oh, 30-an. Oke. Nah, itu perjalanannya dari kapan Pak Pansus mulai bekerja tuh Pak? Pansus ini bekerja dari bulan Mei. Bulan Mei. Ya, Mei, kemudian Juni, dan terakhir tanggal bulan Juli ini. Iya. Jadi kurang lebih 2 bulan. 60 hari. 60 hari. Ya, Oke. 60 hari. Nah, itu berapa kali rapat Pak dengan OPD yang diundang kira-kira? Rapat itu sebenarnya terjadwal. Jadi kurang lebih ada 5 kali kita berapat dengan seluruh OPD Oke. untuk mendapatkan informasi itu. Oke. Pada saat melakukan pansus Pak, kira-kira jika ada perbedaan data antara OPD satu dengan OPD lain, misalnya dengan data dari BPKD dan Bapeda Pak, itu bagaimana Bapak sebagai wakil ketua pansus menyikapi masalah seperti ini Pak? Ya, kita konfrontir antara yang satu dengan lain. Misalnya contoh kita memang mendapatkan informasi ada perbedaan data, terutama kaitan dengan hutang. Itu antara OPD, kemudian BPKAD dan inspektorat. Jadi itulah yang kita harus konfrontir sehingga kita mendapatkan data yang valid. Tapi sejauh ini masih ada hal-hal yang belum kita ungkap, terutama data hutang itu. Karena dalam kenyataannya ada hutang yang mestinya menjadi beban daripada pemerintah daerah, ternyata sudah direview oleh inspektorat, juga diajukan oleh OPD, tapi kemudian begitu dikeluarkan DPA utang di tahun ini itu tidak tercover. Berarti semua OPD betul-betul harus butuh koordinasi Pak ya satu sama lain ya. Nah Pak, bisakah kasih bocoran tentang rekomendasi apa saja sih Pak yang ada dalam LKPJ tahun 2003 di Provinsi Maluku Utara ya? Beberapa rekomendasi sudah kami sampaikan. Yang pertama bahwa setelah kami melihat itu ada masalah pertama bahwa APBD 2023 ini itu tampaknya terlalu overestimasi. Jadi kemudian ada beberapa perubahan juga kami tidak terkonfirmasi dengan DPR maupun Banggar, termasuk pimpinan. Itu misalnya ada perubahan anggaran belanja yang tadinya kita sepakati itu di angka 4,1 triliun. Itu kemudian dalam beberapa kali perubahan yang kurang lebih 8 kali perubahan yang dilakukan oleh TAPD di pemerintah daerah sehingga membengkak menjadi 4,6 triliun. Jadi kurang lebih ada tambahan sekitar 467 miliar. Nah, ini yang pertama. Di sisi lain, pendapatan kita itu hanya bisa dicapai kurang lebih 3,1 triliun. Itu artinya bahwa sebenarnya terdapat defisit anggaran berjalan itu cukup besar. Cukup besar. Karena belanja yang ditetapkan tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima. Jadi kurang lebih 1,5 triliun. Cukup besar. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa APBD kita itu tidak realistis. Jadi karena kemampuan penerimaan pendapatan kita jauh berada dengan apa yang kita tetapkan dalam bentuk belanja yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pendapatan itu sendiri ternyata kita pemerintah daerah kita APBD kita di tahun 2023 itu sangat tergantung kepada dana transfer. Kenapa? Karena pendapatan asli daerah kita itu hanya kurang lebih 805 miliar dari 3,1 triliun, sehingga kurang lebih hanya 25,6% saja.
sementara dana transfer itu mencapai kurang lebih 2,3 triliun yang atau kalau dipresentasikan menjadi kurang lebih 74%. Ya. Ini sangat riskan bagi daerah kita. Oleh karena itu, dari kondisi seperti ini kami menyarankan agar supaya yang pertama bahwa penyusunan APBD berikut itu harus berbasis pada pendapatan. Oleh karena itu postur APBD yang perlu diperhatikan paling tidak dia balansis atau seimbang antara pendapatan dan belanja, ya. Tetapi juga bisa untuk penyehatan APBD ke depan bisa dilakukan postur surplus. Dan itu saya lihat bahwa tadi saya dengar penjelasan dari PJ Gubernur untuk APBD 2025 itu dia berani untuk mengambil langkah. Postur APBD kita adalah postur APBD surplus. Itu kami sangat berharap seperti itu. Yang kedua, karena pendapatan kita itu tampaknya masih perlu digenjot untuk mendukung kebutuhan belanja, maka perlu ada langkah-langkah untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah itu lebih fokus pada pajak dan retribusi. Nah, itu yang kita harapkan bisa dorong. Salah satu potensi yang belum tergarap secara optimal adalah pajak kendaraan bermotor untuk alat berat yang ada di industri pengolahan dan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara ini. Dan demikian juga retribusi air permukaan itu juga harus digenjot karena itu merupakan sumber-sumber potensi yang memang kalau itu dioptimalkan itu bisa mendukung peningkatan pendapatan. Yang ketiga, kita juga berharap supaya karena besarnya hutang yang menjadi beban di tahun-tahun kemudian, supaya segera dilakukan reschedule tentang penyelesaian hutang ini, sehingga kita berharap di tahun ini berjalan tahun 2024 seluruh utang-utang kita yang masih terbawa dari tahun 2016 ada sampai dengan 2023 itu bisa diselesaikan secara tuntas. Demikian barangkali untuk sementara rekomendasi penting terkait dengan pendapatan dan belanja serta penyelesaian utang. Kami juga sebenarnya melihat juga bahwa mengapa kok begini? Mengapa ada utang yang naik? Mengapa ada kegiatan yang tidak sempat terselesaikan? Mengapa pendapatan yang relatif kecil? Menurut hemat saya bahwa ini persoalannya pada pengelolaan keuangan. Aspek pengelolaan keuangan itu perlu ditata ulang, terutama manajemen pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Itu kalau jadi kami menyarankan agar supaya secara menyeluruh di samping dilakukan evaluasi di seluruh OPD tentang pengelolaan keuangan masing-masing OPD, tapi juga secara spesifik yang di instansi pengelola teknis keuangan yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Jadi tentunya evaluasi ini harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan kami menyarankan agar berbasis kompetensi. Jadi orang-orang yang ditempatkan di jaringan pengelola keuangan itu harus berbasis kompetensi, jangan asal taruh tanpa saja gitu. Nah, ini saya kira itu yang perlu.
Ya, jadi itu adalah 5 poin kurang lebih ya Pak, Ya, rekomendasi yang ada dalam ya. LKPJ tahun 2023. Mungkin yang terakhir nih Pak, sebagai wakil ketua Pansus bisa memberikan closing statement untuk para pemirsa di rumah tentang terkait dengan dalam hal ini OPD agar lebih baik lagi ke depannya Pak, silakan. Ya, harapan kami yang selaku wakil rakyat dan secara institusional DPR adalah bagian daripada unsur penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Hal-hal yang kami sampaikan dalam laporan LKPJ itu sebenarnya merupakan motivasi bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kinerja, meningkatkan kerja, sehingga kenapa? Apapun yang kita lakukan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu yang perlu kita. Jadi kami juga melakukan evaluasi kemudian dari dalam kaitan dengan kinerja pemerintahan daerah, itu tidak berarti bahwa kami melakukan semacam langkah-langkah yang ekstrim dan subjektif, tidak. Ya, toh? Pandangan kami tidak subjektif, tapi apa yang kami sampaikan rasional, objektif. Intinya adalah supaya setiap OPD yang punya tugas dan kewenangan untuk mengelola keuangan, kemudian melaksanakan program dan kegiatan itu betul-betul dia berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena yang kita gunakan uang bukan uang pribadi, uang negara, uang daerah. Jadi sesen pun yang kita keluarkan harus punya manfaat untuk masyarakat. Itu yang paling kami harapkan. Maka setiap OPD agar kami sangat mengharap untuk melakukan pengawasan internal yang lebih dekat di semua, terutama pejabat-pejabat pimpinan, supaya melakukan pengawasan terhadap seluruh pekerjaan-pekerjaan maupun staf yang dilakukan, supaya betul-betul bahwa ada kerjasama di antara di dalam OPD. Karena inti daripada semua sebenarnya membangun teamwork, itu saja, kerjasama. Dan di kerjasama yang dibangun di semua OPD itu merupakan wujud daripada komitmen, wujud komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita ini semua adalah pengabdi masyarakat. Saya kira demikian. Ya, luar biasa. Ya, makasih banyak Pak. Saya pikir sudah sekian ya podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak. Demikian podcast Suara Rakyat 45 DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya Nurul Nadia Fadlia Basahona mohon pamit undur diri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.